warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita mulai mengawali kajian kita di serial Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, memasuki hari ke-20 bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Izin mengingatkan bahwa ini kita masih dalam rangkaian bulan-bulan hurum. Ingat ya, hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara 4 bulan hurum itu 3 berurutan, talata mutawaliyah, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Al-Muharram bulan yang pertama. Jadi 11, bulan 12, bulan pertama. Bulan depan pun masih masuk kategori bulan Al-Hurum. Dan nanti yang keempatnya bulan Rajab. Rajabul Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Bulan Rajab yang ke-7 terletak antara Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Nah, di rentang bulan-bulan ini, bulan-bulan Hurum ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama, meningkatkan ketakwaan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksimalkan amal soleh kita. Karena itu seringkali barangkali ada tuntutan di sekitaran kita untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan. Satu, boleh jadi ritual ibadah kita. Ada kondisi yang menuntut kita untuk meningkatkan sholat, mendekat kepada Allah. Bukan cuma fardunya, ya juga sunnahnya, mutlaknya, tahajudnya, rawatibnya. Pun demikian nanti ada hal-hal yang terkait dengan misalnya ibadah maliyah, dengan harta, sedekah. Kondisi semacam ini kita bisa melihat kanan kiri kita, tetangga kita, kerabat kita, saling bisa membantu satu dengan yang lainnya semampu yang bisa kita lakukan. Ya, ataupun mungkin ibadah yang tidak tersekat dengan waktu, keadaan, tempat, yaitu doa. Meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersinergi dalam kebaikan. Dan sisi yang kedua, dimensi kedua yang paling penting juga adalah di bulan-bulan ini kita langsung ditegaskan bahkan oleh Al-Quran untuk mengevaluasi diri dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-36 itu tegas Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim di waktu-waktu itu. Artinya Allah meminta kita untuk mengevaluasi diri di 4 bulan utama ini, terutama 3 bulan yang sekarang kita terangkai di pertengahannya, yaitu bulan Dzulhijjah. Dari 11, 12, 1 kita berada di bulan Dzulhijjah hari ke-20 saat ini. Maka boleh jadi dari hari pertama sampai hari ke-20 ini, alhamdulillah di malam Jumat, kita coba cek keberhasilan kita dalam rangka memperbaiki diri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi niatnya supaya Allah ridha dengan kita. Ya, cara mendapatkan ridha Allah dengan meninggalkan semua yang Allah nggak suka. Bukankah Anda saat menginginkan dekat dengan orang tua misalnya, mencoba meninggalkan segala yang orang tua tidak sukai supaya Anda lebih dekat, dapat kasih sayang, perhatian? Bukankah Anda saat mencoba mendekat kepada calon mertua, bukankah Anda mencoba membiasakan untuk mengikuti apa yang disukai dan meninggalkan apa yang tidak disukai? Jadi dalam konteks kemanusiaan saja, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, perhatian di perusahaan-kah, pada pimpinan-kah dalam kedudukan, atau dalam segala hal dalam kehidupan, bukankah kita mencoba menghindarkan dari segala yang tidak disukai oleh objek pendekatan kita? Apalagi ketika kita akan mendekat kepada Rabbul Izzah, Khalik, pencipta segalanya, yang maha kuasa, dan the Almighty. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka rumus ini langsung disampaikan oleh Allah. Tinggalkan yang aku tidak suka, kata Allah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka berusahalah di bulan-bulan ini kita diminta oleh Allah mengevaluasi diri. Apa yang Allah nggak suka, tinggalkan. Tujuannya apa? Nah, kebiasaan ini ketika kita mulai tinggalkan yang jelek, kemudian yang baiknya mulai muncul, karena otomatis soleh itu lawannya salah. Jadi kalau salahnya dah kita tinggalkan, solehnya naik. Ya, saya sering gambarkan fungsi mata itu melihat, tapi dia punya 2 visual, penglihatan yang baik dan buruk. Kalau sudah terbiasa melihat yang baik, maka yang buruk ini otomatis akan tersingkir dengan sendirinya. Dan ketika melihat yang tidak baik pun, kita akan berpaling, itu sudah pasti. Ya,
Nah sebaliknya, yang terbiasa melihat yang salah, maka kepada yang soleh itu akan anti, nggak seneng gitu. Ya lihat orang tayangan Quran nggak seneng, ya tidak menjadi motivasi, kadang-kadang merasa suasana yang nggak enak, itu rasanya terbiasa melihat yang salah. Karena itu, yang salah ini kita eliminir, tinggalkan sehingga yang soleh naik. Allah itu kan sifatnya maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, maha suci. Karena itu kalau ingin mendekat kepada Allah, rumusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dekati Allah itu dengan segala kebaikan, kemuliaan, kesucian. Maka ketika kita sudah mendekat kepada Allah dengan hilang yang salah-salah tadi, maka ridha Allah turun. Kalau sudah ridha, itu jangankan yang diminta, yang tidak kita minta pun sepanjang kita butuh, pasti Allah berikan. Nah, jalan tadi untuk menuju Allah dengan mengerjakan semua yang soleh, meninggalkan semua yang salah, itu disederhanakan oleh Al-Quran, bahasanya, diksinya, dengan menggunakan satu kata saja, dengan turunan dari fasihnya, yaitu takwa. Karena itu seringkali ulama mendefinisikan takwa dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, meningkatkan yang soleh, kan? Lalu saat yang bersamaan mengeliminir yang salah. Itulah takwa. Ketika takwa bisa kita tingkatkan, kemudian kita jaga, terus kita maksimalkan, maka perhatikan janji Allah yang kita hafal bersama ayatnya. Cuma pertanyaannya, hafalan itu dihafal dengan iman tidak? Yakin tanpa ragu. Harus yakin. Kalau kita yakin, dapat kita. Ini apa yang dijanjikan. Tapi kalau ada ragu sedikit pun, mustahil kita bisa meraihnya. Ya, maka perhatikan firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ingat di Quran surah 65 di akhir ayat kedua itu. Ya, dan nanti nyambung ke ayat ketiganya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka siapapun, Allah menawarkan nih, tawarannya secara personal tapi terbuka untuk umum. Karena itu menggunakan di sini konjungsinya menggunakan man, ismun mausulnya. Wa may yattaqillaha, wa man asalnya, dan siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya kan? Sepanjang dia punya keyakinan, punya iman, karena syarat takwa itu iman dulu, ya kan? Syarat takwa untuk meningkatkan takwa itu iman dulu. Makanya kalau ada yang belum beriman mengatakan mari kita tingkatkan takwa, itu bersyukur, itu tandanya mau beriman. Ya, karena untuk jadi takwa itu iman dulu. Makanya seringkali takwa dan iman itu disandingkan dalam Al-Quran. Ya, mari kita lihat misalnya di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka diisi dengan iman dulu. Beriman kepada Allah, yakin tanpa ragu, mengungkapkan syahadatain, menjaga itu semua, baru meningkatkan takwa dengan amal soleh dan meninggalkan yang salah tadi. Nah, maka wa may yattaqillaha, siapa yang telah beriman dan mau meningkatkan takwanya kepada Allah dengan cara meningkatkan amal soleh, mengeliminir yang salah, ya ja'allahu makhraja, semakin tinggi takwanya dapat dari ridha Allah, maka Allah berkenan memberikan solusi dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Ya, dan sifatnya umum di sini, general, nakirah. Makhrajan, jalan keluar, bukan al-makhraja. Karena dia sifatnya luas, umum, general, tak terbatasi dengan keadaan atau dimensi tertentu, maka dimanapun, kapanpun dia mengalami persoalan, di rumah tangga kah, di pekerjaan kah, dalam kehidupan sehari-hari kah, gitu kan? Apalagi dalam situasi yang tidak mudah kita hadapi saat ini, ya, maka Allah menawarkan solusi. Dan ini Allah lah, Tuhan kita yang menciptakan kita. Ya, Anda kan yakin, saya yakin, kita yakin Allah pencipta kita, Allah Tuhan kita, Allah pemberi rizki, Allah yang maha mengetahui, Allah memberikan kebahagiaan. Nah, sekarang Allah memberi jalan, kenapa nggak kita kerjakan jalan itu? Cuma turunannya dipakai. Ya, saya sudah sholat Ustaz, pertanyaan saya, Anda sholat dengan iman tidak? Dengan kekuatan itu tidak? Dengan keinginan mendekat tidak? Ya kan? Kalau itu sudah terasa dalam jiwa kita, itu nanti puncaknya ada ketenangan dulu. Di ketenangan ini pasrah kita kepada Allah, menyerahkan semuanya. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau iman itu sudah zadathum, meningkat pada diri mereka, merasakan kenikmatan iman, ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau sudah iman itu kuat, dihubungkan dengan Allah saja. Ya, menerima segala apa yang Allah tetapkan, terus berikhtiar supaya Allah ridha. Itu begitu sampai ke titik itu, ya ja'alahu makhraja. Datang solusi. Walaupun itu pasti butuh perjuangan, ya. Karena rumusnya demikian, supaya kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma
Ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa begitu mudah kamu bisa meraih surga yang kamu dambakan atau kesuksesan dunia yang kau ingin raih itu? Sementara belum kau tampakkan kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Baik dalam merencanakan, ya juhdun itu bisa ijtihad merencanakan, mengeksekusi. Wah, ini situasi pandemi tidak mudah, tapi saya harus berikhtiar, bikin rencana nih. Kemarin saya aktif di sini, besok saya mau jualan ini dulu, bakat saya di sini, saya kreasikan, atau saya ambil order dari si fulan, saya coba ikhtiar dulu jalan. Ya, saya pakai motor nih, ngojek, tapi saat bersamaan bismillah, saya minta nanti siapa yang punya roti, siapa yang punya keripik, siapa yang punya ini, kita coba sambil pasarkan. Bismillah. Dia jalan tuh, jihad. Kemudian mujahadah, mengatasi pergolakan dalam jiwanya yang kadang-kadang naik turun. Ya, sampai kadang-kadang setan datang membawa untuk menyalahkan Allah. Wah, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Alih-alih kita memperbaiki diri dan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Yakin dulu, berusaha dulu. Yang nama sabirin, sabar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang datang dari sisi yang tidak diduga. Ya, dan Allahu a'lam, Allah gerakan siapa? Bisa si fulan kah, si fulanah kah, dan sebagainya kah. Yang penting rumus-rumus ini kita turunkan dulu. Dan ada bagian-bagian tertentu yang nanti kita bisa explore. Ya, ada tautannya nih. Ya, nanti ada tautan tentang rezeki, tentang ini. Wah, Ustaz Adi cuman bicaranya begitu pantas. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Semua diberikan peran oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah maksimal memaksimalkan, mengamalkan apa yang sudah Allah tunjukkan? Ya, nawi detilkan? Atau jangan-jangan kita belum dimulai sudah pesimis, belum memulai sudah lemah duluan dan sebagainya. Coba kita memulai untuk merumuskan itu semua dan niatkan karena Allah. Dari sini kita beranjak dan ketenangan itu akan datang. Begitu sudah tenang, nanti kita belajar lebih jauh dan bagaimana jalan yang bisa ditempuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita sudah masuk di bulan Hurum, hari ke-20 Dzulhijjah 1442 Hijrah, bertepatan dengan 29 Juli 2021 dan masuk di hari mulia malam Jumat, waktu Jumat. Ya, ini waktu yang sangat baik bagi kita untuk meminta hal-hal terbaik. Ya, karena itu bersihkan dulu keadaan kita, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, taubat, banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malam bangun tahajud, baca surat Al-Kahf, yang pengen baca Yasin baca Yasin. Setelah itu kemudian minta wasilah dengan takwa. Rumusnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mengentaskan kesulitanmu dengan takwa itu. Jadi nanti di antara kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidup, ada yang solusi cepatnya itu bisa ditempuh dengan takwa. Itu macam-macam nanti ya, bahkan di puncak yang paling sulit sekalipun yang mengancam nyawa. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua itu yang ketutup batu, yang tidak mudah mengatasi. Ya, mereka kan berikhtiar dengan apa? Dengan takwa mereka, dengan amal solehnya. Ya kan, yang sangat viral kisahnya sampai kita banyak share dalam kehidupan kita, sudah di komen, sudah di like dan sebagainya. Tinggal kita bisa membawa esensi itu diterapkan dalam kehidupan kita. Maka ini hari yang baik, malam kita bangun ya, kemudian berwasilah dan mohonkan kepada Allah. Jadi setelah ibadah itu jangan diam. Walaupun kita sholawat misalnya kan, baca sholawat perbanyak, setelah itu berdoa ya. Kemudian bisa sedekah, baca Quran, baca Al-Quran, setelah itu berdoa. Tahajud, sholat, setelah itu berdoa, mintakan. Lalu nanti puncaknya di Jumat besok ya, pada asar misalnya menjelang ke maghrib, Anda bermohon kepada Allah dengan puncak doanya. Ya Allah, aku telah memaksimalkan apa yang telah Engkau perintahkan, apa yang Nabi tunjukkan, ya, dan aku memohon apa yang telah Engkau janjikan. Jikalau sampai dengan amalan detik ini ya Allah belum mampu mengabulkan apa yang hamba mohonkan, mohon tunjukkan kepada hamba saat ini dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu. Ya. Allah itu maha lembut, Allah itu maha perasa, latif, rauf rahim. Ya, maha perasa, maha lembut, maha kasih. Demi Allah saya katakan, kalau kita meminta dengan cara yang baik dan beramal soleh dengan cara yang benar, itu seketika, bahkan disiapkan sebelum kita minta. Makanya rumus doa di Al-Quran itu seringkali itu ditampilkan dengan kemasan kalimat yang indah, yang lembut, yang penuh dengan permohonan dan menyertakan nilai ibadah di dalamnya. Ya, seperti sering saya sampaikan kan, ya, bagaimana doanya Nabi Zakaria misalnya, pernah saya sampaikan ya, ya Allah kan, hamba ini tidak pernah putus bermohon kepadamu, dari rambut hamba ini hitam sampai memutih, sampai meningkatkan ibadah kepadamu ya Rabb, gitu kan.
Mohon jangan biarkan hamba sendiri ya Allah. Berikan kekuatan hamba untuk punya keturunan untuk meneruskan risalah, untuk mengajak orang berdakwah ibadah kepadamu. Oh, sangat terasa. Ya kan? Nabi Ayub demikian kan? Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu hamba untuk ibadah kepadamu. Ya, sepanjang nggak ganggu ibadah, hamba tahan ya Allah. Hamba jadikan ini sebagai jalan ketakwaan. Tapi ini sudah mulai ganggu ibadah nih. Ya, sudah sholat kerasa nggak kuat lagi, nggak maksimal lagi. Maka mohon ya Allah, hamba ingin sempurna lagi ibadah. Jadi dibawa nih. Dan hamba mohon kepadamu ya Allah, anta arhamur rahimin. Sedangkan kau yang paling sayang kepada hamba. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan hamba, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon. Kalimat-kalimat itu luar biasa. Ya, Nabi Isa misalnya ketika bermohon kepada Allah, ya Allah, ya, kalaupun engkau memaafkan mereka, ya, engkau adalah maha penyayang, maha pengampun. Tapi kalaupun kau mau hukum, mereka hambamu. Gitu. itu kalimat luar biasa. Jadi itu ikhtiar yang bisa kita lakukan pertama kali. Kemudian di antara sekian ikhtiar itu tentunya akan lebih kita bisa merasakan kenikmatannya, kehusyuannya kalau kita memahami esensi dan ilmunya. Karena itu kita akan sejenak untuk meneruskan kajian kita mengaji makna-makna ayat Al-Quran. Mungkin dari makna-makna ini akan memberikan wawasan yang lebih luas, ilmu yang lebih dalam, dan pengantar kepada ibadah-ibadah kita dengan lebih khusyuk, sehingga saat kita bermohon kepada Allah, insya Allah lebih cepat menerima pengabulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah belajar dari Al-Fatihah sejak awal-awal kajian sebelum masa pandemi kan, sampai yang terakhir kita belajar. Kemudian masuk ke Al-Baqarah, sudah sampai di ayat ke-22, dan sekarang kita masuk ke ayat 23 ke 24 insya Allah, kalau waktunya masih Allah perkenankan kepada kita semua. Dan hari ini kita bersama tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Wasit ya, karya Syekh Muhammad Sayyid Puntawi. Beliau adalah mantan Syekh Al-Azhar, dan saya pernah menyampaikan, saya juga pernah mengaji langsung kepada beliau di tahun 2006 di Madinatul Bu'uth ya, di asrama Al-Azhar, ada masjidnya, saya ngaji di situ, termasuk saat ke Iskandaria saya juga ikut, dan pulang diberikan hadiah kitabnya. Jadi alhamdulillah kita dapat kajiannya langsung dari syekhnya, dapat kitabnya, jadi kita bisa bahas dan kita bisa uraikan. Selain tafsir-tafsir lain yang telah juga saya perkenalkan dan kita kaji kan, ya Ibnu Katsir sudah, Jalalain juga sudah, gitu kan. Nanti dan termasuk Mafatihul Ghaib sudah juga, ya, tafsirnya Fahr-Razi itu. Nanti kita coba yang lainnya juga ya. Ruhul Ma'ani Al-Alusi misalnya, Tahrir Tanwir juga bisa kita bahas, atau misalnya kita bisa ambil penafsiran Syekh Sya'rawi, ya. Juga beberapa yang lain yang bisa kita perkenalkan dan bisa kita kaji. Tafsir Tabari juga ya, mungkin bisa kita sama-sama bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim, halaman 74 kalau tidak keliru. Ya, benar. Jilid pertama, teman-teman yang mungkin di Al-Azhar atau alumni Al-Azhar yang dapat juga ini, ya ini yang punya saya yang seperti ini, jilidnya di halaman 74, ya, tafsir nanti masuk ke 75. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 23. Ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jelas ya? Nanti yang tidak ada atau belum bersama tafsir saat ini, buka mushaf standar ya. Mushaf standar di sebelah kiri ya, halaman yang keempat di mushaf standar paling bawah ayat 23 sampai 24. Baik, kita bacakan dulu teman-teman sekalian dengan terjemah lepasnya, baru kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Dan jikapun kalian merasa ragu dengan apa atau terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba terbaik kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah oleh kalian, buatlah oleh kalian satu surat saja semisal yang kalian ragukan itu. Wada'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi dari sekutu-sekutu kalian, min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah disekutukan, in kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar dengan klaim kalian itu.
Fa illam taf'alu, maka jika kalian tak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan aku pastikan kata Allah kalian tak akan pernah mampu untuk bisa melakukannya, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka berhentilah dari klaim itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulai kembali kepadanya, atau setidaknya jika Anda tetap dengan sikap seperti itu akan terancam dengan neraka yang disiapkan bahan bakunya dari kalangan manusia dan batu-batu tertentu. Wa'iddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang yang selalu ingkar kepada apa yang telah Allah tunjukkan. Baik, ini ayat 23 sampai dengan 24. Nah, sekarang kita coba ngaji ya, teman-teman sekalian. Kita siapkan turunannya, lalu saya terangkan dulu secara umum dari musannif atau mufassir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Setelah itu saya akan masuk kepada para huruf ya, per hurufnya, per katanya, dari tinjauan-tinjauan gramatikal, sisi kebahasaan. Setelah itu tinjauan-tinjauan dari riwayat juga ya, baik nanti yang terkait dengan Quran bil Quran atau Quran bil hadis atau Quran bil ijma' atau al aqwal ulama. Qala al-musannif rahimahullahu, bismillahirrahmanirrahim, fa fi hatainil ayataini intiqalun li itsbatil juz'i tsani min juz'ail iman. Ya, maka di dua ayat ini, yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 24, intiqalun li itsbatil juz'i tsani min juz'ail iman, yaitu satu perpindahan. Ya, lihat ini satu yang sangat bagus, bahasanya. Ada satu perpindahan step penerangan kepada kita dari dua tahapan iman. Ya, jadi ada tahap pertama yang Allah sampaikan, berpindah kepada tahap yang kedua. Ini pokok iman. Ya, jadi saya ingin turunkan begini. Nah, ini bagus sekali apa yang disampaikannya. Bismillah, supaya saya mudah untuk dipahami. Jadi saya bergeser begini, ya. Nah, spesifik seperti ini supaya langsung enak ya. Jadi ini ada al-iman. Saya tuliskan sini ya. Nah, seperti ini. Bismillah. Saya berikan tanda kurung begini, tuliskan Latin supaya mudah dipahami. Ya. Nah, iman. Iman itu pokoknya, pokoknya iman itu terbagi pada dua klasifikasi utama, dua bagian utama. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah, ayat 23 sampai dengan 24 di surah Al-Baqarah ini, ya, kata mufassir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, adalah pokok bagian yang kedua dari pokok iman. Setelah diterangkan pada ayat sebelumnya pokok bagian yang pertama. Menariknya, teman-teman sekalian, kalau saya agak cepat berpindah kepada gramatikal bahasa Arab, yang gramatikal ini tentunya bisa kita gunakan untuk memahami bahasa-bahasa Al-Quran dengan segala tingkatannya, baik di nahwu, di sharaf, atau di balaghah dengan pendekatan ma'ani, bayan, atau badi', ataupun bahkan bisa kita bandingkan dengan formulasi ilmu arud, karena memang ilmu-ilmu ini lahir dari kajian ulama setelah mendapatkan isyarat-isyarat dari Al-Quran. Baik ya? Nah, yang paling menarik, ayat ini kan dibuka dengan kalimat ayat 23, wa in kuntum. Jadi kalau ada huruf waw, satu huruf saja, wa, gitu kan? Nah ini sudah mengandung makna atof ini ya, kalau kita gunakan fungsi atof di sini. Ya. Nanti bisa ibtida, bisa atof, dari mana taunya? Dari konteks bisa kita lihat, ya. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, ya, jika pun kalian, bila pun kalian merasa ada keraguan, dan ini larinya kemana? Ya, karena nggak ujug-ujug tiba gitu. Ya, kalau dia kalimat terpisah, ya, ini wawunya istinaf ya atau ibtida untuk membuka kalimat baru, maka konteksnya akan berdiri sendiri. Tapi ini konteksnya tersambung dengan ayat sebelumnya. Ada ayat sebelumnya, kan? Yang kemudian memberikan sebuah keterangan, yang keterangan itu diragukan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu di masa Nabi Muhammad SAW. Dan rumus tafsir mengatakan, kalau orangnya tidak disebutkan kejadiannya kapan, tapi ayatnya turun, ini akan memberikan kesan kepada kita bahwa kejadian itu ya akan berlangsung di masa yang berbeda,
Awas hati-hati ya. Walaupun tidak sama waktunya, tidak sama dimensinya, tapi akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Walaupun esensinya sama saja. Coba saya tanya pada Anda, hari ini ada nggak yang masih meragukan Quran? Ada. Ada nggak yang nuduh tentang otentisitas Al-Quran? Ada. Ada yang nggak menggugat kebenaran Al-Quran? Ada. Maka jika ada orang-orang sekarang ya ikut-ikutan menuduh Al-Quran, meragukan Quran, menggugat otentisitas Al-Quran, itu sebetulnya terlambat karena 15 abad yang lalu sudah ada yang begitu dan turun ayat. Gitu. Maka ini menjadi menarik untuk kita kaji teman-teman sekalian ya. Nanti kalau ada yang kemudian ya bertanya, berdiskusi atau minta argumentasi, ini bisa kita jawab. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak benar tuh di Quran gini-gini, maaf ya. Anda terlambat 15 abad yang lalu sudah ada seperti Anda dan dijawab dengan ayat ini, dijawab dengan ayat ini, dijawab dengan ayat ini dan ayatnya sangat logis ya, menyadarkan logika berpikir kita dengan cara yang benar, menyentuh nurani kita supaya bisa merasakan kenikmatan ayat dimaksud dan membimbing kita untuk kembali kepada jalan yang benar dalam memahami sesuatu dan dahsyatnya tidak memaksa tapi meminta Anda menganalisis untuk menemukan kebenaran. Setelah itu terserah Anda, la ikraha fid din. Anda yakin, alhamdulillah Anda bertahan di keputusan Anda, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada saya kitab mana di muka bumi yang menampilkan sifat elegan semacam ini. Itu luar biasa dan diwakili dengan wa yang pertama ini. Wawunya ataf. Ya kalau sudah ataf berarti dia mengikutkan pada hukum kejadian sebelumnya. Ya karena ini ayat 23. Ya berarti sebelum 23 itu kita tarik 22, tarik lagi 21. Larinya ke sini. Ya. Karena nanti pembuka di kisah berikutnya setelah selesai menceritakan orang-orang munafik seperti pernah saya sampaikan, Allah menyampaikan kemudian satu ajakan kepada semua hamba, ya, perintah kepada semua kita untuk kembali kepada ajaran yang benar. Dan untuk kembali kepada ajaran yang benar itu kita mesti mengenal ya sumber keimanan kita, sumber pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memperkenalkan ya tauhidullah, bagaimana dekat dengan Allah, mengesahkan Allah, kenapa kita harus menuhankan Allah, maka muncullah kemudian di ayat 21 sampai dengan 22. Di sini ada pokok perkara terkait dengan nih, pokok iman yang pertama. Apa itu? Yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhidullah atau wahdaniyatullah, banyak istilahnya. Wahdaniyatullah ta'ala. Ya. Bagaimana menetapkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang hak, Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Makanya Allah dia mengatakan ya ayyuhan nasuttaqu. Ya kan? Ini ya ayyuhan nas di ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu, ya. Saya ulangi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai semua manusia, ya ayyuhan nasu ubudu. Ya, kembalilah kalian untuk ibadah, untuk menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, hai seluruh manusia. Ayo, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah kepada Allah, esahkanlah Allah. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah mencipta kalian. Nanti Allah tunjukkan buktinya. Ya, bagaimana Allah menciptakan kita, dari mana kita berasal, kok tiba-tiba ada, bagaimana menetapkan Allah supaya kita tahu Dia yang menciptakan kita. Ada semua ditunjukkan, baik secara logika, rasional, juga pendekatan-pendekatan dalil yang membuat kita semakin yakin. Ya, walladzina min qablikum, termasuk orang-orang sebelum kalian, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita dan sebagainya, la'allakum tattaqun. Dan semua itu Allah jelaskan kepada kita supaya kita mampu meningkatkan takwa kita, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Ya, kalau kita belum percaya dengan itu, maka Allah tampakkan, lihat sekitaran kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Ya, kan? Kemudian wa antum ta'lamun. Jadi kata Allah, kalau kamu masih mau ngecek juga, lihat sekitaran kamu. Segala yang terhampar di bumi, segala yang tampak di langit. Ada yang yang bisa bikin seperti itu? Kan? Terus ditambahkan tanda-tandanya. Kadang-kadang juga langsung, kok bisa belah tomat keluar lafaz Allah. Dilihat ke awan, kok bisa keluar lafaz Allah. Kan? Ya? Terus juga semut tiba-tiba membentuk kalimat Allah. Kadang ada tanda-tanda yang jelas. Kalau sudah jelas seperti itu belum yakin juga, masih dikasih tanda apa lagi? Ya kan? Ya, fala taj'alu lillahi andadan. Ya,
Janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Naddan itu yang pernah saya sampaikan, bukan sekedar sekutu ini ya, tapi ada topangan. Ya, ada kita seakan-akan ketergantungan, ya, memohon kepadanya, bergantung kepadanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian sudah menyadari, sudah tahu, nggak mungkin ada yang bisa berbuat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok iman yang pertama di sini di dua ayat ini, 21, 22, ya, ini adalah bagaimana kita menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita belajar, teman-teman sekalian, sampai detailnya, ini kan baru pembuka, kan? Di Al-Fatihah kan dikasih intisarinya, kemudian dikasih awal detailnya, ya, kembali kepada Allah, Allah yang menciptakan engkau, Allah memberikan fasilitas kehidupan untukmu, ya. Nanti kalau kamu sudah sadar dengan semuanya ini, ya ungkapkan kesadaranmu itu dengan kembali kepada Allah, tunjukkan lewat ibadah. Nah, nanti kalau kita masih bertanya, muncul ayat berikutnya nanti, ya, ayat tentang logika, bagaimana menetapkan Allah itu, kenapa harus satu, kenapa kita Tuhannya harus Allah, apa buktinya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati dan sebagainya, bagaimana Allah mengutus Rasul, detail, ya, dari nanti terus Al-Baqarah terus sampai Ali Imran, An-Nisa sampai ketemu dengan surat An-Nas. Nanti akan jadi satu struktur, ya, gambaran tertentu dan aspek-aspek tertentu yang dibagi nanti ke dalam 3 bagian pokok. Nanti ada ayat tentang akidah. Nanti di Mira ya teman-teman, insya Allah dalam waktu dekat saya akan tunjukkan kurikulum Al-Quran isinya seperti apa. Nanti ada yang terkait akidah, kedua akhlak, ya akhlak nanti dibagi 3 lagi, nanti ada tahalli, tajalli, kemudian setelah itu ahkam al-amaliyah, jadi hukum-hukum terkait perilaku kita. Nanti dibagi 2 lagi, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah terkait dengan ritual, ya, nanti ada sholat, ya misalnya ada zakat, terus sampai dengan haji dan umrah. Nanti yang muamalah turunannya banyak lagi. Ada yang di keluarga, ahwal syakhsiyah misalnya, ya. Ada ahkam maliyah terkait dengan harta, ada hubungan kita dengan orang lain. Ya, ada jinayah, nanti ada terkait dengan hukmu daulah, hukum-hukum tata negara, hubungannya dengan masyarakat bagaimana, itu banyak sekali nanti. Nanti ada 9 lagi dari situ pecahannya. Ya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Saya ingin teruskan, begitu kita sudah menyadari ini semua, ya, betul, saya ingin menetapkan Allah Tuhan saya menyadari sepenuhnya, saya ingin beribadah kepada Allah, saya ingin mencari ridhonya, saya ingin mendapatkan segala kemudahan dalam kehidupan, maka ikrar kita kan mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat, ya, asyhadu, ini hak sini, alla ilaha illallah. Ya, nah ini dia poin yang pertama. Ini pokok yang pertama. Kalau kita mengatakan asyhadu, saya bersaksi ya Allah, menetapkan sepenuhnya. Ya, kita menyaksikan sesuatu itu kan bisa dengan 2 cara, ya kan? Nah, bisa dengan secara fisikal, ya, bisa juga dengan ilmu pengetahuan, ya, yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan sebagainya. Kita bisa melihat sesuatu sepanjang objek itu bisa kita lihat. Tapi ketika kita tidak bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, ya. Nggak ada yang bisa melihat angin misalnya, tapi kita bisa merasakan ketika pepohonan ditiup dan sebagainya, ya. Terasa sepoi-sepoinya, maka kita bisa merasakan dengan indera kita. Ya, ada yang bisa kita saksikan dengan pengetahuan. Ya, dari mana tahunya sekarang sudah masuk misalnya tanggal ke-20 Dzulhijjah, kan dengan pengetahuan. Nah, kita nggak bisa lihat kan tanggalnya dan sebagainya, tapi kita bisa hitung, lihat secara astronomi dan sebagainya masuk, dan kita yakin. Ya, buktinya kan orang dulu sholat masih pakai bayangan tongkat, sekarang pakai waktu. Dari mana tahunya? Pengetahuan kan? Yakin, dengan keyakinan itu kita kerjakan. Dan ini banyak sekali, banyak yang kita lakukan dalam kehidupan, ya, yang dasarnya pengetahuan. Makanya keilmuan itu sangat diapresiasi oleh Al-Quran. Ya. Maka kita mengatakan, ya Allah, dengan pengetahuan dari pengamatan yang tampak di sekitaran, yang nggak mungkin yang menciptakan kecuali Engkau, ya kan? Dengan bukti-bukti fisik yang kami lihat, ya Allah, dengan iman yang kami rasakan dan sebagainya, kami menyaksikan, mengakui bahwa tiada Tuhan. Ya, tiada Tuhan di seluruh alam ini illa kecuali Allah, Allah saja. Ini pokok yang pertama. Jadi ini gambaran dasar, dan ini menjadi pembuka. Gambaran dasar bagi seorang muslim sebelum kita beranjak kepada amalan-amalan yang lainnya, kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya ada di sini. Ini saya sedang bicara pokok keislaman, ya. Ya, alhamdulillah kalau ada yang mau belajar non muslim silahkan, sangat terbuka.
Ya, kalau nanti ada diskusi atau argumentasi juga alhamdulillah Anda dan Al-Qur'an itu sangat ini, nanti saya tunjukkan satu-satunya kitab di muka bumi yang bahkan mempersilahkan Anda ya untuk bisa meneliti kandungannya ya, kemudian bisa mengkaji dan sebagainya sampai Anda menemukan kebenaran di dalamnya. Ini pokok dasarnya. Bagi setiap muslim itu dasarnya ini. Ya. Makanya kan orang ketika belajar tentang Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat kan? Syahadatin kan? Dan syahadatin itu dibuka dengan kalimat syahadu an la ilaha illallah. Jelas ya? Baik, ini bagian pokoknya. Ini sangat menentukan segalanya. Ya, terutama nanti aspek akhirat. Makanya saya sering katakan, beramal sebaik apapun kalau tidak ada iman, karena iman itu nanti kunci pokok akhirat. Jadi yang pertama dilihat imannya. Ya, dari iman ini akan membimbing ke dalam tubuh perilaku kita, perbuatan kita menjadi soleh. Makanya ada istilah amal soleh. Ya, kapan amal menjadi soleh? Ketika ada iman. Kalau iman tidak ada, maka amal tidak menjadi soleh. Standar saja. Ya, nanti ukurannya dunia. Jadi saking adilnya Allah, kalau ada orang berbuat baik, sekali lagi saya katakan, ada orang berbuat baik di dunia ini misalnya, tapi tidak menggunakan iman. Berbuat baik saja, itu oleh Allah diapresiasi, dengan keadilannya dibalas. Karena konteksnya dunia, dibalas dunia. Diapresiasi, kan, dihargai, dihormati oleh orang, tapi dunia saja. Nah, akhirat itu hukum pertamanya iman. Penentuannya iman. Ini ingat konsepsi di keislaman ya, di Al-Quran, di hadis. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bertanya. Nah, tidak usah dikomentari gitu kan. Anda tidak harus ikut berkomentar begini begitu. Kalau diskusi silahkan. Ya, diskusi silahkan. Nanti kita lihat aspeknya. Dan tinjauan setiap keyakinan kan itu kembali kepada konsepsi masing-masing. Dan itu bisa diuji. Dan Al-Quran, hadis, Islam menawarkan. Silahkan diuji untuk dikaji. Ya, baik. Maka di sini turun Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat ke-25. Halaman kelima di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya, wabasyiril ladzina amanu, iman dulu. Berikan gembira, ya, berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang-orang yang telah punya keyakinan yang kuat untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya, mengerjakan segala perintah larangannya dan meninggalkan larangannya, mengerjakan perintah menjauhi larangannya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang dengan imannya dia mengerjakan perbuatan yang amal itu jadi soleh. Jadi iman itu menjadikan perbuatan jadi saleh, kan? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa hukum iman dan amal saleh ini itu yang pertama akan dilihat oleh Allah saat kembali kepada Allah di akhirat. Ya, apakah dia mendapatkan jaminan rahmat Allah dengan itu mendapatkan surga atau yang lainnya? Ini kembali kepada ini. Ini dalilnya. Ya, makanya seringkali kata iman bersanding dengan amal saleh. Ya, surat 103 misalnya, Al-Asr wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini pokok yang pertama. Setelah selesai ayat 21, 22 dengan pokoknya ini, maka berpindahlah kepada pokok yang kedua. Ya, makanya di sini ya muallif mengatakan ya fafi hatainil ayataini, maka di dua ayat ini intiqalun, ya, perpindahan ilal juz'its tsani, kepada bagian yang kedua, ya, min juz'ail iman, dari dua pokok iman. Jadi yang pertama yang ini, sekarang kita akan pindah kepada bagian yang keduanya. Ya, dan ini saling menguatkan, melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, kayak sayap burung kalau satu bermasalah nggak akan bisa terbang. Ya, seperti di hadis ada matan, ada sanad. Satu bermasalah jadi persoalan hadisnya. Ya, maka apa yang kedua ini? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nah, saya bacakan dulu ya di tafsirnya ya, supaya nanti ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan di sini. Saya bisa terangkan dari apa yang saya telah pelajari, tapi akan lebih bagus kalau redaksinya kita bacakan juga. Wa huwa sidqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatih. Masyaallah. Ba'da an tamma isbatul juz'il awwali min dzalika wa huwa wahdaniyatullah ta'ala. Sudah saya terangkan, wa 'azimu qadratih. Nah, ini dia. Bagian yang kedua itu sidqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalah Nabi, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua di sini adalah sidqun Nabi. Sidqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi wasallam. Ya. Secara singkatnya, yang kedua adalah kita meyakini bahwa untuk kita bisa beriman kepada Allah itu, ini iman, mentauhidkan Allah, mengenal Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah, menuhankan Allah, menepikan selainnya, maka jalannya, caranya yaitu melalui Rasulullah SAW. Ya,
yang telah ditetapkan oleh Allah diangkat sebagai nabi dan rasul. Maka kita harus punya keimanan, ya, punya keyakinan kuat tanpa ragu bahwa untuk beriman kepada Allah ini jalannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, ya. Karena itulah pengakuan persaksian kita diikat kemudian dengan pokok yang kedua setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, ini dia. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah. Ya. Ini dia. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Dan saya pun menyaksikan, saya pun menetapkan, mengakui bahwa, ini pakai nun taukid. Ya, kalau ini nunnya, ini mukhaffaf untuk menafikan dan menetapkan pakai ilah, jadi ada nafi wa isbat. Kalau ini untuk menetapkan saja, pakai taukid. Dan saya mengakui komitmen dengan sebenar-benarnya, tanpa ragu sedikit pun. Ya, kalau sudah pakai anna artinya menetapkan yang ini saja. Tegas itu, Muhammadan SAW Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan bukan sekedar poinnya kita berkata dengan lisan, tapi ini komitmen yang kita bangun, bahwa kalau kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ kita sudah berkomitmen akan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan berbagai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya kan? Mempelajari, memahami, dan mengamalkan. Tuh, ya kan? Apa yang dibawa ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jalan, ini kan jalannya nih Rasulullah ini. Jalan yang lebar, yang terbuka disebut dengan syara'. Syariah. Dari kata syara'. Ya, ada syariah MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Ini jalan Tamrin, kan? Misalnya kan terbuka. Ada syariah Otto Iskandar Nata, misalnya kan? Ada syariah kita ini jalan, jalan luas terbentang. Ya kan? Nah, kalau kita ingin jadikan itu sebagai sebuah panduan yang kita kerjakan sebagai jalan, maka kalimatnya berubah, diksinya menjadi syariah. Syariat. Syara'a lakum minad din. Jadi kata syara'a jadi syariat. Begini, syariah. Syariat. Ya, syariat itu jalan. Makanya ada kita mendapatkan kalimat syariat Islam, ya kan? Jalan kita untuk berislam. Cara yang benar untuk berislam. Bagaimana Nabi membimbing kita untuk mendekat kepada Allah ada dalam syariat Islam. Makanya umat Islam itu ya wajib menjaga, mempelajari, mengamalkan syariat Islam. Itu jalannya, nanti ditunjukkan oleh Nabi. Ya, ada jalan yang terkait ritual seperti sholat. Ya, syariat Islam itu ya sholat, kan? Terkait ibadah. Tadi konsepsinya yang 3 dibagi sekian itu. Ada akidah, ya, bagaimana meyakini Allah dengan cara yang benar. Ada akhlak. Ya, yakin kepada Allah, tapi perintah nggak dikerjakan, akhlaknya nggak bagus. Ya, nanti ada, apalagi misalnya di akhlak kita ada 3 tadi. Ya, kita ada tahalli, menghilangkan yang jelek-jeleknya. Tahalli, mengganti yang jelek dengan yang baik. Tajalli, setelah itu nampak akhlak kita bagus dan mendekat kepada Allah. Dipakailah dalam konsep yang ketiga. Al-ahkam al-amaliyah. Al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum terkait dengan perilaku kita. Ada terkait ibadah, makanya ibadah pakai akhlak. Saat sholat, kita berakhlak kepada Allah. Dengan cara apa? Berpakaian yang baik. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, pakai pakaian terbaikmu ketika akan memenuhi panggilan dari masjid. Kan? Kita bersuci dulu, menghilangkan dari najis, wudu, ada yang mandi, pakai minyak wangi, itu kan akhlak dalam ibadah. Ya kan? Ada akhlak dalam hukum sosial, berinteraksi, bagaimana bertutur kata, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil, bertindak baik secara sesama dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini dipakai teman-teman sekalian. Nah, ini poinnya ini kunci ini. Ya, ini kunci. Makanya orang Islam itu, ini kan syarat muslim. Syarat muslim yang pertama itu beriman. Ini kunci utama nih. Kunci utama. Ya, bahkan jaminan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang punya titik iman dalam jiwanya maka terjamin. Dalam arti terjamin itu punya peluang besar ya untuk mendapatkan kasih Allah, rahmat Allah, bahkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah tetapkan. Baik melalui Rasulullah, apakah lewat Al-Qur'an atau yang lain-lainnya dan sebagainya Allah tetapkan. Ya. Jadi saya ingin kembali ke sini bahwa ini pokok utama. Karena itu jaga hak Allah dengan menunaikan kewajiban kita. Haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, itu wasiat yang Nabi pernah sampaikan. Jaga hak Allah terhadap hamba, Allah punya hak dari kita.
Apa haknya? Supaya disembah oleh kita dengan cara yang benar dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Dan itu turunkan lewat ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, nanti kita akan belajar ya, akan belajar bagaimana pokoknya. Sekarang saya perhatikan ada catatan saya tuh banyak sekali sekarang pelajaran akidah itu masuknya pada dialektika. Dialektika yang muncul di abad kedua dan setelahnya. Sehingga sibuk berdiskusi seputar golongan A, golongan B, golongan C. Sehingga esensi akidahnya itu tidak tergali dengan baik. Ini sibuk diskusi ini. Ini hantam ini, ini hantam ini, ini hantam itu. Golongan ini, saling klaim, saling macam-macam. Ya, dan sebagainya. Tapi lupa, kalau ada umat Islam nggak ngerti dengan itu semua, dikasih sarung, pindah keyakinan. Dikasih mie instan, pindah keyakinan. Muncul aliran-aliran aneh kekinian, nah itu nggak disorot sama sekali gitu, sehingga nanti nggak sadar dan sebagainya, sudah banyak tantangan yang lebih kompleks lagi, sehingga penting kita untuk kembali belajar akidah dengan mengeluarkan esensi yang penting untuk kita kaji gitu ya. Nanti kita akan belajar insya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, ini kemudian menetapkan ini. Nah ini penetapan ini sifatnya dua. Menetapkan hanya jalan menuju Allah itu hanya melalui Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ini jalan yang nggak ada yang lain. Karena itu disebut dengan khataman nabiyyin. Ya, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada orang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, tain itu dua ya. Dua syahadataini, dua komitmen. Komitmen pertama yang ini, komitmen kedua yang ini. Ya, ini komitmen satu, ini komitmen dua. Ya, saling melengkapi. Jadi kita bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, tapi menafikan Nabi Muhammad sebagai jalan kita, atau menganggap ada nabi lain selain beliau misalnya, ya kan? Atau ada yang mengatakan bahwa saya nabi setelah Nabi Muhammad waliyadzubillah dan sebagainya misalnya, maka dia bermasalah, dia keluar dari Islam, dia melanggar komitmen, ya, dia kufur, tertutup, dia harus taubat, harus kembali pada keyakinan yang benar. Karena itu hati-hati ya kalau ada pengakuan. Ini udah banyak ini yang mencoba mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang muncul sekarang itu ketinggalannya jauh sekali. Bukan cuma ketinggalan zaman, ketinggalan tempat, ketinggalan dimensi, ketinggalan waktu, terlambatnya panjang gitu. Mohon izin ya, mohon maaf sekali. Karena sepeninggalan Muhammad itu sudah ada Musailamah saya yang ngaku, makanya disebut kadzab yang banyak dustanya, dan akhir hidupnya sangat menyedihkan gitu ya. Terus berkembang sampai ada juga dalam konsepsi, kalau kita belajar tatanan global ya, kalau kita belajar sejarah dan sebagainya, itu nanti banyak sekali perpaduan misi-misi tertentu dari kalangan tertentu yang membuat sebuah desain bagaimana umat Islam itu tidak bersatu kembali, bagaimana mendapatkan kekacauan dalam pemahaman-pemahamannya, kan? Makanya sering ditaruh racun-racun. Saya belajar dulu Orientalism salah satunya. Ya, bagaimana orang dengan pakar-pakar tertentu disiapkan pelajar. Jadi ini nggak main-main nih, belajar bahasa Arab, menghafal Quran juga dan sebagainya. Tapi untuk menemukan kesalahan-kesalahan, atau minimal kalau nggak ketemu ditaruh pemahaman yang salah supaya keliru memahami. Ya, nah itu banyak sekali. Ada yang mencoba ke Quran gagal, mencoba ke hadis gagal. Akhirnya cara paling mudah ya ciptakan aja lah. Ya, sekte-sekte tertentu yang dilekatkan kepada Islam, tapi dengan ajaran yang menyimpang. Maka diantaranya ya mencoba menciptakan nabi baru misalnya kan. Seperti Inggris dulu pernah bikin di India kan, yang jadi Ahmadiyah itu orang semua sudah tahu. Ya, di sana juga, di luar juga sudah difatwakan, Pakistan difatwakan dan sebagainya. Itu sudah paham semua. Semacam Bahai misalnya, ya, yang saya lihat rame-rame itu dibahas dan sebagainya. Itu orang sudah paham. Ya, itu bukan agama, itu komunitas. Ya, komunitas yang menyatukan ini, nyatukan itu, gado-gado tahun 1800-an awal abad ke-19. Kayak ngumpulin itu, jadi kayak seakan-akan ada dari Islamnya. Sholatnya 3 waktu kan dari Persia dulunya, itu kan kiblatnya ke Haifa, ke macam-macam, itu komunitas saja gitu. Ya, jadi penting kita untuk mengkaji, mengaji, dan itu bukan bagian dari apa yang dikomitmenkan di sini ya. Jadi kita menjaga akidah ya. Kita tidak harus misalnya menyoal keyakinan di luar Islam. Tapi ketika ada yang melekatkan ajarannya dengan Islam, dimirip-miripin, itu wajib kita memberikan klarifikasi. Ya, wajib memberikan pemahaman, bukan mengucapkan selamat, tapi memberikan pemahaman. Ya, misalnya ada nih ajaran-ajaran di luar Islam, ya, tapi membawa misalnya unsur sholat, tapi yang dikerjakan cuma 3 waktu, ngadepnya bukan ke Ka'bah tapi ke Haifa misalnya. Nah, itu kan sudah mulai bermasalah, ya kan? Nah, bisa jadi bertentangan dengan undang-undang dalam beberapa hal. Jadi dari situ kita coba berikan pencerahan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, tentu diskusi dengan cara yang benar. Ya, jadi dibiasakan argumentasi ilmiah. Ya, jangan misalnya saling mencela, saling berselisih, ribut dan sebagainya, tapi yang argumentatif. Ya, jangan juga kita mencoba untuk bisa menyatukan segala. Harmoni itu bisa,
Tapi menyatukan keyakinan itu tidak, bukan hak kita. Justru keyakinan itu masih dicari sampai benar. Ketika kita benar dengan keyakinan kita, yakini, amalkan kandungannya. Dan menghormati keyakinan orang lain. Itu kan ajaran Islam. Ya, kita hanya berdakwah dengan akhlak kita, dengan ibadah kita. Berkata yang jujur, ya, kemudian benar bertindak, mengayomi dalam kebaikan dan sebagainya, ibadah yang bagus. Sehingga orang melihat keindahan ajaran Islam, bertanya. Ya, atau ingin mengajak berdiskusi, ya kita diskusi dengan cara yang paling elegan, yang terbaik. Wajadilhum billati ya ahsan. Ya, jadi itu yang paling indah ditampilkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak bisa saya pengen menjadi tokoh yang dihormati oleh segala hal dan sebagainya, lalu kita ingin menyatukan semua, tidak. Menghormati iya. Jadi harmoni itu tidak harus kemudian dilakukan dengan cara menjadikan semua jadi sama, jadi benar, jadi satu rata, siapapun itu, apapun yang diyakini, tidak. Semua orang berhak untuk mendapatkan jalan-jalan kebenaran, kan? Dan kebenaran itu bisa didapatkan dengan pengetahuan, ya, dengan diskusi dan sebagainya. Karena itulah Nabi memberi jalan. Ya, kalau semua diyakini sama, kenapa ada Nabi? Kenapa ada Rasul? Ya, kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan sudah nggak usah ribut, yang jahiliyah aja, ya, yang penyembah berhala aja, yang paganisme aja, gitu kan? Tapi ketika Nabi diutus, artinya ada sesuatu yang perlu diluruskan kembali. Ya, dan di situ pun kemudian tidak ada paksaan. Makanya dakwah-dakwah sahabat-sahabat itu, terutama waktu di Madinah, itu indah sekali. Ya, jadi suka ngajak diskusi gitu. Ya, terus ada orang marah, gini. Kalau Anda nggak suka dengan saya nggak apa-apa, saya pergi nggak ada masalah. Tapi boleh nggak kita duduk bicara dulu? Ya, saya kan nggak nuntut, nggak maksa, nggak apa-apa. Anda mau dengar saya sebentar aja. Ya, kalau Anda melihat dari situ saya salah dan sebagainya, nggak sepakat, nggak apa, saya tinggal pergi. Tapi setidaknya kita tidak harus bermusuhan, kita tidak harus ramai. Anda dengarkan saya dulu, kita berdiskusi, Anda boleh tanya atau saya terangkan. Setelah itu terserah Anda. Itu kan indah gitu, ya. Jadi ini yang ingin saya tekankan. Mohon izin ya, saya hanya membahas hal-hal yang penting kita kuatkan, karena persoalan akidah itu sangat menentukan. Tapi pun di situ ada nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai juga kebaikan yang kita mesti jaga. Ya, jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Kemudian wal ma'na. Nah, kita masuk sekarang kepada maknanya. Ya. Inirtabtum ayyuhal musyrikun fi sya'ni hadzal Qur'an alladhi anzalnahu ala 'abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mahallin wa tadrijin fa'tu antum bi suratin min mithlihi fi sumuwi rutbah wa 'uluwi at-tabaqah wasta'inu ala dhalika bi alihatikum wa bi kulli man tatawaqqa'una minhum la'una liyusa'idukum fi muhammatikum aw liyashhadu lakum annakum ataitum bima yumathiluh in kuntum sadiqina fi za'mikum annakum taqdiruna ala mu'aradatil Qur'anil Karim. Jadi yang dimaksud dengan ayat pertama ini secara umum, secara global, ini paragraf pertama saya bacakan di halaman 74 ya sampai ke bawah. Nah, jadi yang pertama ini menyampaikan kepada kita semua bahwa ya, kata musannif, jika kalian ragu, ya, hei orang-orang yang meragukan kandungan Al-Quran, ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan-golongan tadi yang saya sampaikan, dan kalau nggak disebutkan siapa tokohnya, ya kapan kejadiannya, ini artinya akan terjadi lagi di masa depan. Jadi sekarang pun mungkin akan didapati orang-orang yang meragukan Quran, ya, nyoal Quran dan sebagainya. Nah, itu sudah ada jawaban di sini. Ya, saya ingin berikan dulu sebelum saya bacakan tadi terjemahannya secara umum berdasar teks tadi. Saya ingin tegaskan begini. Jadi ragu itu dalam bahasa Arab setidaknya ada dua. Satu syak, ya syak. Gitu ya. Nah, syak. Kedua raib. Kalau syak itu ragu, pertengahan antara yakin dengan tidak. Jelas ya? Jadi hanya mengandung unsur ragu saja. Ya. Bukan tidak yakin. Kalau tidak yakin, ya berarti lawan dari yakin. Ya, nggak percaya kan, nolak kan? Tapi ini pertengahan. Jadi kalau di sini yakin, ya di sini X misalnya kan tidak yakin, menolak, kan, anti. Nah ini tengah-tengahnya. Ini ragu nih, syak namanya. Ya. Tapi kalau ragu itu disertai dengan tuduhan, menuduh, tanpa bukti yang jelas, udah nggak punya ilmu, nggak ada buktinya, nuduh, ya. Jadi meragukan sekaligus menuduh, itu namanya raib. Jelas ya? Namanya apa? Raib. Makanya ada bahasa orang sekarang syak wasangka. Nah, syak wasangka itu raib namanya bahasa Arabnya, ya. Syak ragu, wa dan sangka nyangka.
Nyangka kan, nuduh kan? Ih nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ya, jadi kalau ada kejadian terus di capture terus orang di IG bikin status, ih nggak nyangka ya, nyangka itu namanya. Nyangka, itu raib namanya. Syak wa sangka. Ya, itu syaknya ragu, wa-nya dan sangka nyangka. Jadi ketika ada orang ragu dan nuduh, nyangka kan bahasa Spanyol lama tuh ya, nyangka, nuduh. Ya, jadi ketika ada orang nuduh dengan keraguannya, itu raib namanya. Ya. Siapa yang ngajar nih? Ustaz Adi. Keilmuannya meragukan, Ustaz bid'ah tuh. Dia kan udah meragukan, nuduh gitu ya. Nah, itu namanya raib tuh. Ya, raib. Makanya di Quran dibuka dengan kalimat dalikal kitabul la raiba fi. Ya kan? Maka segala isi Al-Qur'an itu jangan pernah diragukan, tapi jangan pernah nuduh juga. Ya, sebab yang menuduh itu harus membuktikan. Nah, itu sudah jadi dasar keilmuan tuh di ilmu hukum sekarang. Jadi bukan yang dituduh harus membuktikan, yang nuduh harus buktikan. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau Anda menuduh, Anda buktikan untuk membenarkan tuduhan Anda itu. Jangan menyuruh kepada yang dituduh untuk membuktikan. Itu logika yang salah, gitu kan? Logika yang keliru, gitu kan? Ya, tapi ya baiknya Al-Quran kadang ditampilkan lah oleh Al-Quran ini. Ayo yang nuduh-nuduh, mana datangkan semisalnya. Ini yang kamu tuduh nih, dibuktikan oleh Al-Quran. Nih nggak benar, nih nggak benar, nggak benar. Sekarang kamu buktikan. Nah, jadi di sini ketika Allah sudah tampilkan nih di ayat 21 22 hanya Allah yang Tuhan, kan? Yakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, kan? Nah, kemudian Allah sampaikan wa in kuntum fi raib. Jika kalian memang masih meragukan, bahkan kalian nuduh tuh tanpa bukti yang benar. Buktinya nggak ada, cuma nuduh saja. Nabi Muhammad udah tunjukin bukti, ya. Apa buktinya kamu Muhammad SAW sebagai seorang nabi? Nabi tunjukkan buktinya. Ini buktinya disebut dengan mukjizat, kan? Nah, mereka cuma nuduh, bukan kamu pengarang, tapi nggak bisa buktikan itu. Dibilang penyair bukan, karena Nabi ummi, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak punya karangan syair dan sebagainya, nggak pernah belajar, nggak pernah datang ke Nabi Ghadibyani misalnya, ya, apakah kepada orang-orang penyair tertentu untuk mengecek kebenaran formulasi syair? Kan itu ada formulasinya di ilmu arud, 16 rumus. Ya, ada tawil, ada rajas, ada madis dan sebagainya, ya kan? Nabi nggak pernah lakukan itu. Jadi mereka itu nuduh tapi buktinya nggak ada dan nuntut. Ini anehnya. Jadi kalau sekarang ada begitu, itu udah ketinggalan zaman. Ya, itu generasinya dulu tuh, DNA-nya Abu Jahal begitu tuh dan yang kawan-kawannya. Ya, jadi nuduh Nabi Muhammad SAW, minta pembuktian, ya dan sebagainya, tapi mereka sendiri nggak bisa membuktikan tuduhannya. Ini syak wasangka, itu raib namanya. Ya, itu raib. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna. Dan jika kalian meragukan bahkan dulu kepada apa yang telah kami turunkan secara bertahap. Ya, ini fi mahallin atau fi mahlin wa tadrijin, secara bertahap. Karena waktu diturunkan bertahap itu ada tuduhan di antara mereka mengatakan, kalau ini firman Tuhan, firman Allah nggak begini, nggak ada yang bertahap begini. Turun sesurat. Karena kami aja bikin syair langsung semua utuh. Masa Tuhan setahap demi setahap, ya kan? Nah, maka dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Baik, jangankan saya turunkan semuanya, kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau kalian meragukan bahkan menuduh apa yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami. Perhatikan kalimatnya menggunakan abdin. Allah tidak mengatakan ala rasulina, ala nabiyina, tapi ala abdina. Saya ingin sampaikan bahwa terkadang ada sebagian yang boleh jadi kurang tepat dalam memahami. Ya, jadi kalau sebagian orang menganggap bahwa tingkatan tertinggi seorang hamba manusia, ya, rasul, nabi, gitu kan, dan turunan yang lainnya. Padahal Al-Quran sendiri memberikan sebuah isyarat yang dalam kepada kita. Ternyata tingkatan tertinggi seorang makhluk di hadapan Allah adalah ketika dia menjadi hamba yang sempurna. Dalam arti menggunakan segenap kemampuan dia untuk patuh kepada ketentuan Allah. Nah, maka ketika Allah akan memuji, ya, hamba-hambanya ini ke dalam tingkat yang tertingginya, maka Allah gunakan kalimat abdunnya, puncak penghambaannya. Disitulah Allah ingin memuji Rasulullah SAW dengan menggunakan kata abdun, seakan-akan ingin mengatakan kepada orang-orang yang menuduh beliau, mengingkari beliau, hei, ini terhormat di hadapan saya. Ini yang paling mulia. Ya, saya tetapkan jadi rasul, jadi nabi yang terakhir, yang teristimewa, karena puncak penghambaannya nggak bisa ditandingi oleh nabi-nabi sebelumnya bahkan. Ini nabi yang paling mulia. Karena itu ketika Allah, ya, mengapresiasi, memberikan sebuah hadiah, memberikan perintah sholat itu secara langsung, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan kalimat yang digunakan oleh Al-Quran diksinya menggunakan kata abdun.
Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi. Ya. Nah, nanti dari abdu ini kenapa dipuji demikian? Ya tentunya penghargaannya menjadi sebagai seorang rasul, seorang nabi. Nanti dari situ levelnya turun lagi. Jadi abdu ini nanti punya level. Dari abdu ini jadi rasul, ya, nabi, di bawah itu nanti alim, ulama, ya, dan turunan yang lainnya. Ya, sampai ke bawah-bawahnya. Sampai ke seperti saya, kita, ya, hamba-hamba biasa yang mencoba menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian nuduh ini rekayasa Muhammad SAW, ini buatan Muhammad SAW. Berarti Muhammad kan manusia. Ya. Nah, seperti kalian ini, kalian manusia, kalian makan, kalian minum dengan sifat kemanusiaannya. Berarti dia punya sifat kemanusiaan yang sama dengan kalian. Artinya apa? Kalau dia bisa buat seperti ini, kalian pun bisa. Karena kalian sama-sama manusia, kalian bahkan ahli sastra, kalian bisa banyak bikin syair-syair dan sebagainya. Kalau kalian menuduh Muhammad SAW penyair, kalian kan yang penyair, bikin semisal ini. Ya, fa'tu bi suratin min mithlih. Bikin satu surat aja, silakan. Bahkan di surah ke-17 ayat 88 tantangannya itu kencang sekali. Ya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya, bahkan langsung disampaikan oleh Allah, katakan Muhammad pada mereka, nggak akan bisa walaupun mereka kumpulin jin dan manusia menyatu untuk membuat seperti itu, nggak akan sanggup mereka walaupun mereka bersekutu sama sekali. Buktinya apa? Mereka nggak bisa. Ini sangat sederhana sekali, logika yang sangat sederhana. Ya, dan ini menjadi dasar teman-teman sekalian untuk menguji kebenaran Al-Quran. Ya, kata Allah, kalau kita pengen nguji kebenaran untuk kitab, apakah bersumber dari Tuhan atau bukan, bersumber dari Allah atau bukan, apakah benar kitab suci atau karya manusia, gampang. Kalau karya manusia, pasti dia punya sifat-sifat kemanusiaan. Ya, kalau kita mau nguji ya, kitab apapun, karena Al-Quran ini yang paling fair. Demi Allah saya katakan, tidak ada kitab suci di muka bumi yang menawarkan untuk dikaji, diteliti, kecuali Al-Quran. Silahkan, tunjukkan kepada saya kitab suci mana di muka bumi yang menawarkan dirinya untuk jadi objek kajian. Silahkan kaji, teliti, temukan kebenarannya. Ya, silahkan, cuma Al-Quran. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran, apa mereka nggak mencoba mengkaji Al-Quran? Afala tatafakkarun, apa mereka nggak merenungkan? Iqra, silahkan baca. Itu awal wahyunya, silahkan baca. Silahkan kaji, silahkan teliti. Bahkan kalau Anda meragukan, karena tadi karya manusia pasti punya sifat kemanusiaan. Di antara sifat kemanusiaan itu apa? Di antaranya memungkinkan semua manusia bisa membuat seperti itu, bahkan bisa lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Tidak satu pun orang-orang terbaik dengan sastra, kemampuan membuat syair itu nggak main-main, teman-teman. Saya ini S1, S2 saya, yang diploma S2 saya itu yang di Tripoli, itu saya juga di bidang bahasa. Dan itu mendalami. Bidang bahasa itu bukan bisa bahasa Arab ya. Kalau mau bisa bahasa Arab gampang, Anda ke Arab aja, ya, gabung di sana 2 bulan, 3 bulan dengan komunitas Arab bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita kaji ilmunya, itu sudah ke nahwu, ke sharaf, ke balaghah, ma'ani, bayan, badi', sampai ke arud. Ya, itu enggak semua teman-teman sekalian, ya, mohon maaf sekali, orang-orang Arab pun yang kekinian ya, itu bisa mengerti dengan turunan-turunan ilmu ini. Tapi kalau kita bicara tentang Arab masa lalu, terutama di jahiliyah, itu pakar-pakar di bidangnya. Dan mereka nggak perlu ilmu-ilmu ini karena sudah fasohah, salikah dengan sendirinya, sudah mengerti dengan bahasanya. Ya, justru bahasa itu dirumuskan dari kebiasaan mereka bicara, dari syair-syairnya, dan nanti puncaknya dari Al-Quran sebagai pusat gramatikal tertinggi, sebagai sumbernya, referensinya. Itu mereka biasa bikin. Ya, jadi biasa bikin syair itu melihat gini aja itu bisa bikin syair. Ya, dan ada urutannya mereka, ada formulasinya dan terukur. Misalnya pakai rumusnya tawilun lahudunal bukhuli fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kifana bki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil dakhuli fahawma bisaqtil dakhuli fahawmali bisaqtil liwa, ya, fahawmali. Jadi ini sangat menarik. Ada rumusnya tawil gitu. Ada rajas misalnya mustaf'ilun. Ya, kita terapkan misalnya di rajas tunggal. Sautus safiril bulbuli'i hayyaja qalbit thamili'i al-ma'u wa zahru ma'a ma zahrilahdul muqali'i wa anta ya sayyidi wa sayyidali wa maulali li fakam tayyimuni ghuzaidun uqayqali'i qataftuhu min wajatin wa fi'li hadar rajuli'i, ya. Ya, qataftuhu min wajatin wa fi'li hadar rajuli faqala la faqad ghada muharwili'i wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'ali qalat lahu hina kadza wa tidul muqali kahatan kakailali tabuli semua.
Razaz Muzdawaj jadi nazam, ya, yang alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Muzdawaj. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Mustadin ismi tamyizun hasal kita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balana fi'lun yanjali. Jadi semua terukur sama rumusnya ada. Dan kalau kita kembalikan kepada rumus ketemu tuh. Ya bahar namanya, ada 16 rumusannya. Tuh terukur. Itu bisa seketika. Ya, ngelihat antum bikin status udah langsung bikin syair. Baca itu Arab dulu tuh. Imre el-Qais misalnya kan, Amirus Syu'ara dan turunan-turunannya. Itu udah dahsyat tuh, sampai ke masa jahiliyah tuh udah biasa. Makanya kalau Nabi Muhammad dituduh mereka rekayasa, bikin ini kok seperti syair. Mereka cek enggak begitu. Misalnya yang ujung-ujungnya sama ya, ada sajaknya misalnya sama nih. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala a. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir il. Tapi ketika mereka kembalikan ke rumusan tadi, kok nggak sama dengan rumus? Tapi dahsyatnya itu punya makna yang dalam, fasih luar biasa, diksinya tepat, terus maknanya tuh makna yang visioner gitu, panjang. Yang membenarkan kejadian itu ada, yang akan terjadi setelahnya, kejadian-kejadian dulu yang mereka nggak pernah tahu, ternyata dikonfirmasi benar oleh orang-orang yang paham dengan itu semua, dan dahsyat. Akhirnya apa? Mereka nyerah sendiri. Nggak bisa. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan mengisahkan kejadian tentang Abraha datang menghancurkan Ka'bah. Itu benar semua, nggak sesuai dengan pakem mereka, formulasinya nggak sama, tapi ceritanya benar, kata-katanya fasih, nggak ada yang bisa tiru. Musailamah mencoba, ya, al-fil bikin surat yang sama, khurtumuhu tawil, gajah belalainya panjang, nggak ada maknanya. Ada maknanya, ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi pasti punya sifat kemanusiaan. Jadi makanya kalau kita ingin menguji, silahkan uji. Demi Allah saya katakan, saya tunjukkan ya, nggak ada satupun sifat kemanusiaan di Al-Quran dari segi lafadznya, ya. Oh, ini bukan makhluk. Kalau makhluk berarti punya sifat makhluk. Ini kalamullah. Dari lafadznya silahkan cek. Sampai hari ini nggak pernah terjadi perubahan. Dari sejak diwahyukan pertama kali sampai sekarang, sampai kapanpun silahkan. Alif lam mim sampai sekarang. Nggak berubah. Ya, padahal kalau kita tuliskan, kalau nggak ada harokat ini, alif lam mim ditulisnya alif lam dengan mim. Alam nashrah alamnya alif lam dengan mim. Alam taro alif lam dengan mim. Kenapa di pertama Al-Baqarah, Ali Imran alif lam mim? Ya, tapi di alam nashrah, al-insyirah, alam nashrah. Di al-fil alam bacanya. Dari mana tahu ya? Kalau bukan wahyu. Manusia akan cenderung membaca yang sama. Sampai sekarang nggak berubah. Silahkan cek. Itu satu. Ya. Dan silahkan bandingkan misalnya dengan kitab manapun. Ini asli sejak diturunkan sampai sekarang nggak pernah berubah. Makanya kalaupun ada terjemahan disebutnya terjemah bukan Quran. Kalau ada penjelasan disebutnya tafsir bukan Quran. Qurannya itu. Ya, dan terhafalkan. Kedua, dia mampu mudah dihafalkan oleh siapapun dengan berbagai kalangan sampai sekarang. Semua dari lafadznya, hurufnya persis, presisinya tajam 100%. Sesuai dengan apa yang pernah dibacakan sejak awal turunnya. Tunjukkan pada saya sekarang dua sifat ini saja. Kitab mana di muka bumi yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan, asli bentuknya ada. Ya, Anda silahkan, Anda rinci satu-satu, kitab A, kitab B, kitab C, kitab D dan seterusnya. Ya, yang disucikan sampai saat ini, yang jadi pedoman sebagai kitab suci, tunjukkan bahasa aslinya mana. Apakah dibaca seperti Al-Quran saat ini dengan bahasa aslinya? Atau jangan-jangan di setiap tempat, di setiap negara, di setiap daerah, bahkan di satu negara, daerah beda-beda bahasanya. Ya, terus mengalami perubahan. Ejaan yang disempurnakan kemarin ini, besoknya begini. Ya, ini stabil Quran. Ya, silakan cek. Dari sejak diturunkan, Allah tetap Allah sampai sekarang. Dimanapun, di Indonesia, di Afrika, di Amerika, nama Tuhannya Allah. Ya, orang Padang ngaji Allah, orang Sunda ngaji Allah, nggak pernah berubah. Namanya tetap itu saja. Ya, silakan cek. Dan tunjukkan kepada saya kitab mana di muka bumi ini yang dihafalkan dengan lafadznya, dengan setiap hurufnya, ya, dengan cara yang benar, tersusun, terstruktur, dan punya sanad. Wah, transmisi sampai ke ujungnya. Al-Quran. Silakan yang sanggup bikin. Kalau yang nuduh-nuduh dan sebagainya, ini produk budaya. Ya kalau produk budaya pasti ada yang bisa bikin seperti ini. Mana? Tunjukkan, nggak ada. Nah, ini sudah gagal dengan sendirinya. Ini pertanyaan yang sudah gagal ketika ditanyakan. Jadi nggak memerlukan jawaban.
Cukup memerlukan senyuman saja. Ada yang cukup disenyumi ada. Ya, ada yang cukup disenyumi selesai gitu. Nah, ini objektif ya. Ini argumentatif, ini ilmiah. Ya, dan kita sedang mencoba menguatkan keyakinan kita. Jadi di situ poinnya. Ya, dan saya bisa tunjukkan yang dahsyat lagi. Al-Quran ini kan firman, ibadah. Ya kan? Ketika dia ibadah, berarti punya lawan. Siapa lawannya? Setan yang menjauhkan kita dari ibadah. Makanya setan itu selalu mencoba supaya kita nggak fokus ibadah. Ya silahkan, saat kita sholat kan, kita sedang sholat, tiba-tiba bisa ingat kepada yang lain, lupa dengan bacaan sholat dan sebagainya. Padahal ketika kita mengerjakan apapun, kita normal-normal saja. Ibadah normal, ya baca normal, ini normal. Tapi ketika sedang sholat, itu ada sesuatu yang terjadi. Baca Quran sama. Anda baca Quran, baca media online macam-macam, itu 1 jam, 2 jam kuat. Baca Al-Quran, 5 menit, 10 menit ngantuk. Kitab mana di muka bumi ini yang baru dibaca 5 menit, 10 menit bisa ngantuk? Ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda, itu baru satu sisi itu. Kita belum kaji tentang isinya. Ya, tentang jawaban-jawaban yang telah muncul sebelum ditanyakan. Itu cuma Al-Quran yang memprediksi itu semua. Ya, dalam bahasa kita, padahal Allah telah menetapkan jawabannya. Nih, kalau ada yang nanya begini, jawabannya ini. Nanya begini, jawabannya ini. Jadi, ini sebenarnya pertanyaan sudah gugur sebelum ditanyakan. Ketika mereka ragu, Allah balikan dengan cara yang sangat elegan, gampang sekali. Oh, nuduh. Nggak apa-apa deh, nggak usah tunjukin bukti gitu kan. Kalau memang nggak ada, emang nggak ada buktinya. Sekarang bikin aja semisal itu. Bikin semisal itu, coba mampu nggak gitu. Ya nggak usah, sekarang nggak usah saling nuduh, bikin aja semisal itu, bisa nggak? Habis mau nuduh, buktinya nggak ada Anda. Suruh dibuktikan nggak bisa buktikan, ya bikin aja semisalnya. Gitu kan? Ya, dan sebagainya. Jadi itu metodologi yang bisa ditampilkan oleh Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Nah ini dan Allah menyanjung Nabi Muhammad dengan sanjungan yang sangat tinggi. Ya di sini Allah sampaikan dengan kalimat abdun, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau perlu ajak teman-teman Anda kumpul semua bersekutu. Kalau di Al-Isra ayat 88 itu jangankan yang manusia, jin juga panggil aja. Ya kan orang-orang jahiliyah suka manggil jin untuk menguatkan inspirasi mereka. Ya dalam membuat mantra-mantra, dalam bikin syair-syair, kadang mereka ke lembah dan sebagainya, ya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annakum fi kulli wadin yahimun. Ya para penyair pujangga itu kadang-kadang kebiasaannya aneh. Ya, datang ke lembah, ke tempat sunyi dan sebagainya, cari inspirasi, ya, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan? Minta bantuan, bikin sajian, bikin ini, bikin itu supaya ada muncul. Makanya kalau kita belajar sastra Arab, itu kadang setiap penyair itu punya jinnya sendiri. Itu sudah populer itu di sastra Arab. Punya jin sendiri yang membisikkan kepada dia kalimat-kalimat yang mesti disusun. Itu ya, apa namanya? Sudah jadi bahasan populer di sastra Arab. Wal maqsudu biqaulihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina nafi raibi 'anil munazzal 'alaihi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nafihi 'anil munazzal wa huwa al-Qur'anul Karim, yaitu Allah menolak dengan keras, menafikan tuduhan yang dialamatkan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan bukan hanya menafikan Al-Qur'an tapi menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang memang tujuannya saat nuduh itu bukan hanya ingin, ya, mohon maaf sekali ya, menjatuhkan orang yang dituduh, tapi juga ingin menghentikan semua program-program kebaikannya. Ada yang begitu. Nah ini contohnya, ini ayat ini. Jadi kata para mufassir, ketika ayat ini diturunkan, Allah ingin membantah dua hal sekaligus. Satu, ya stereotip yang dibangun untuk bisa bukan hanya mereduksi, tapi menjatuhkan wibawa seorang Rasulullah Muhammad SAW. Makanya yang disebar isu ini pembohong nih. Ya ini pembohong, pengadu domba, pemecah belah dan sebagainya, ya kan? Ini palsu dan seterusnya, ini banyak tuduhan. Nah, kemudian yang kedua, ingin menggugurkan sebuah misi kebaikan yang dibawa oleh Nabi. Karena sudah nabinya itu dikecilkan, dijatuhkan, dihujat dan sebagainya, maka otomatis persepsi orang mengatakan, semua apa yang dikatakan dia bohong, dusta. Maka dibantah oleh Allah dengan satu statement ini. Dan ini tadi saya katakan di ilmu tafsir, kalau ada bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti yang umum dan sebagainya, tidak disebutkan kapan kejadian dan siapa orang-orangnya, menunjukkan bahwa itu akan terjadi lagi. Ya, di setiap masa, setiap zaman, Anda akan temukan bahwa ada orang-orang yang sengaja, ya, ingin menghancurkan kehormatan seseorang, menjatuhkan wibawa seseorang, ya, sekaligus misi keduanya untuk membuat semua program yang dia bangun itu, ya, hilang dengan sendirinya, jatuh, dijauhi, atau bahkan ditenggelamkan. Itu ya, itu pasti terjadi, karena itu udah jelas. Allah kalau sampaikan pasti kejadian.
Nah, tinggal bagaimana secara elegan, ya, tuduhan-tuduhan itu bisa dibantah dengan cara yang baik, ya, kemudian bisa ditampilkan dengan cara yang benar kebenarannya sehingga gugur dengan sendirinya. Karena ada beberapa tuduhan-tuduhan itu, termasuk soalan-soalan itu yang sebetulnya nggak perlu dibantah dengan banyak hal, cukup ditampilkan kebenarannya, maka akan muncul dengan sendirinya dan hilang, ya, dan hilang tuduhan itu dengan sendirinya. Jadi ini manhaj dari Al-Quran. Tapi dibalik itu semua, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah, ya nggak akan mungkin kalian bisa melakukannya. Ya, karena memang ini bukan buatan manusia. Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak akan mungkin kalian bisa dapatkan itu semua, kalian bisa lakukan. Fattaqun nar allati, nah ini ada unsur dakwahnya di sini, sangat luar biasa. Inilah rahmannya Allah, maka berhentilah daripada berbuat seperti itu. Untuk apa sih? Ya, untuk apa kalian berbuat semacam itu, kata Allah itu? Nggak ada manfaatnya. Apakah Muhammad datang membawa ancaman kepada kalian? Tidak. Ya, apakah Muhammad datang kemudian ingin menghabisi kalian? Tidak. Ya, Muhammad hanya datang kepada kalian membawa nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan tidak pernah maksa. Kalian mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ya silahkan kembali ke masing-masing. Ya, dipertanggungjawabkan oleh masing-masing, kata Allah. Maka untuk apa kalian berlaku seperti itu? Ya, takutlah kalian, ya, pada perbuatan-perbuatan yang kalian bangun itu. Satu saat kalian akan pulang, kata Allah, kembali. Dan aku sudah bikin hukum. Kalau bertahan pada yang seperti itu, dipertahankan sampai dengan meninggal, maka aku siapkan fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Enggak tanggung-tanggung, kata Allah, bukan cuma aku siapkan neraka, kalian jadi bahan bakarnya. Kalian yang suka membakar-bakar tuh saat di dunia, hati-hati ya. Mohon maaf sekali ya, teman-teman sekalian, mohon maaf nih yang sering diistilahkan buzzer dan sebagainya kekinian ya. Saya mengajak untuk bisa menatap diri dengan lebih baik. Pada akhirnya akan pulang, semua akan meninggal. Saya membantu mendoakan supaya jadi lebih baik gitu ya, sadar, dan cobalah tatap sekitaran. Teman-teman Anda juga mungkin sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Besok lusa saya, kita, Anda dan sebagainya, semua akan kembali. Ada pengadilan di akhirat nanti, ada hisab yang menunggu kita dan sebagainya. Dan Anda pasti akan sadar dengan nurani kita sendiri, pasti kita mengetahui apa tindakan kita itu benar atau salah. Tapi sepanjang nyawa masih belum sampai kerongkongan, Allah masih memberikan harapan. Ya, dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Untuk apa semua itu, kata Allah? Kalian yang suka panas-panasin, kalian yang suka membuat keributan dan sebagainya, buat tuduhan dan sebagainya macam-macam, ya ada kesempatan untuk taubat. Mau diambil nggak sebelum tiba waktu ajal itu? Ya, kalau tidak, semua bertanggung jawab, kata Allah. Ya, yang suka panas-panasin, aku jadikan bahan bakar nanti di neraka, bukan cuma nerakanya. Wa'iddatil kafirin, yang disiapkan bagi para pengingkar. Ya, yang bukan ingkar biasa di sini, tapi orang-orang yang memang ingin mencoba membuat sebuah kekacauan-kekacauan, bukan hanya kekacauan dalam konteks sosial, tapi juga kekacauan-kekacauan yang tidak punya mutu dalam kehidupan sehingga membuat keadaan lebih tidak tentram. Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang kita bisa dapatkan makna umumnya. Kita bisa baca lagi sedikit ya paragrafnya supaya sebelum kita akhiri. Wa ta'biru an i'tiqadihim fi haqqihi bi raib lil idhani bi anna aqsa ma yumkinu suduruhu anhum wal irtiyab fi sya'nihi. أو للتنبيه على أن كلامهم في شأن القرآن هو بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح الدلائل الدالة على أن القرآن من عند الله تعالى. Ya, jadi ini sangat menarik sekali. Dan ungkapan Al-Quran yang menyajikan keraguan mereka dengan menggunakan kata raib, ini justru menunjukkan kelemahan tuduhan mereka, kelemahan keraguan mereka. Karena kata raib tadi kan sudah mengandung arti tuduhan tanpa bukti, keraguan yang tidak punya pondasi, itu sudah lemah dengan sendirinya. Ya, artinya apa? Mereka sendiri di hatinya sudah meyakini ini bukan buatan Muhammad. Ya, ini sesuatu yang berbeda gitu. Cuma nanti karena ada perasaan yang lain, nanti diteruskan di tafsirnya. Karena ada rasa dengki, rasa iri, ketakutan kalau kedudukan akan hilang, ketakutan kalau harta benda yang sekarang ini boleh jadi bisa hilang. Ya, padahal dengan Islam itu ya kedudukan bisa bertahan dengan baik, harta bisa menjadi lebih mulia. Tapi karena belum tahu kan, ada was-was dan sebagainya, dan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan termasuk oleh setan, apa yang terjadi? Maka muncullah tuduhan itu. Sebetulnya ketika menggunakan kata raib di sini itu sudah gugur. Mereka sendiri nggak yakin dengan itu. Di hati mereka sudah mengatakan ini sih bukan buatan Muhammad, sudah pasti strukturnya beda. Ya, kata-katanya luar biasa, maknanya istimewa, nggak mungkin Muhammad bisa bikin ini. Tapi karena nggak ada lagi yang lain, nah biasanya ini sudah jadi isyarat Al-Quran. Jadi ada diksi yang menunjukkan begini. Ini kalau kita pahami dengan sisi yang lain, kurang lebih maknanya begini. Orang itu ya kalau sudah nggak bisa membuktikan apa yang ia tuduhkan, ya maka untuk mempertahankan kesalahannya dia akan menyoal orang lain. Itu, ya itu isyaratnya. Jadi kalau orang sudah tiba-tiba berargumentasi, sudah menuduh dan sebagainya, ini menunjukkan sebetulnya sudah kalah. Ya. Nah, dan tidak bisa membuktikan tuduhan, ini menunjukkan bahwa dia sudah
sudah kalah, sudah lemah gitu. Karena tidak argumentatif. Ya, tidak ilmiah lagi apa yang dibawakan. Jadi sudah menyoal ke personal, nyoal ini, nyoal itu dan sebagainya. Ini menunjukkan sudah ada yang salah dalam cara berpikirnya. Itu terjadi ya dalam ruang diskusi, ruang apa nih kalau ada sudah seperti itu, ditunjukkan oleh Al-Qur'an, takbirnya begitu pakai raib. Kenapa menggunakan kata raib? Karena mereka sudah putus asa, nuduh. Sudah nggak punya bukti, nggak punya alat, lemah tuduhannya. Mereka yakin di hatinya saya salah nih. Cuman hanya untuk menunjukkan karena ego. Karena ego, karena kesombongan, karena motif yang lainnya untuk menutupi kesalahan itu, maka dituduhkanlah orang lain. Makanya sering terjadi misalnya orang-orang baik tertuduh dan sebagainya bukan karena dia salah, tapi untuk menutupi kesalahan yang dibangun oleh orang yang nuduh. Itu ya, nanti itu pelajaran yang penting tuh. Ya, nanti dalam fikih-fikih tertentu kalau sudah masuk detail kita bisa dapatkan. Saya cuma nyampaikan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita biasa saja. Tapi kalau ada perasaan, oh saya pernah begitu, jangan marah ya. Saya tidak menyindir siapapun, saya nggak nyebut nama. Kalau Anda mengaku, alhamdulillah bisa tobat gitu. Untuk memperbaiki diri. Jangan marah ya, jangan marah karena kita cuma nyampaikan ini dan tidak menyinggung siapapun. Untuk kita untuk memperbaiki diri dan saling mendoakan. Saya pun mendoakan. Ya, saya mendoakan itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berhenti di sana dulu. Nanti ada bagus sekali ini ya kajian-kajian kebahasaannya dan seterusnya gitu ya, yang bisa kita kaji. Tapi waktu juga membatasi supaya ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa evaluasi dari kita semua. Insya Allah pertama izinkan saya mengajak diri saya pribadi, mohon ditunjukkan juga dan kita semua untuk memperbaiki diri. Jadi saya kalau diperkenankan ingin mengajak kepada semua kalangan, terutama di negeri kita tercinta di Indonesia ini, untuk bisa mengevaluasi diri. Ya, kalau bahasa Al-Quran untuk bertobat kembali kepada jalan-jalan yang baik, mengevaluasi diri, ya dengan semua apa yang Allah titipkan kepada kita. Boleh jadi yang dititipkan jabatan, kedudukan, harta benda, pengetahuan, tenaga dan sebagainya. Mari kita review, ya evaluasi diri kita, sudah benar belum sikap yang kita bangun sampai saat ini, terutama dalam situasi saat ini yang kita sama-sama hadapi, situasi pandemi ini. Maka saya mengajak semua kalangan untuk sama-sama mengevaluasi diri, menempatkan kebenaran pada tempatnya, kejujuran, keterbukaan, dan sinergi itu akan terbangun dengan sendirinya. Ya, jadi kalau semua membangun persepsinya dari rasa tidak suka, rasa saling bermusuhan, maka keadilan akan menjauh dan nggak akan pernah selesai masalah apapun. Jangankan pandemi yang kompleks, masalah kecil pun nggak akan pernah tuntas. Ya, kalau semua terpolarisasi dengan perspektif yang berbeda, maka tiada salahnya menurut saya kita semua mengevaluasi diri dengan niat yang baik, duduk sama-sama, bersinergi mencari solusi. Kan ulama membawa keulamaannya, kemudian orang yang paham di bidang pengetahuan bawa pengetahuannya. Ya, dalam situasi pandemi misalnya ada kedokterannya, ada virolognya, ya ada epidemiolognya dan sebagainya. Semua duduk sama-sama, ilmu dibagikan. Ya, nggak harus kita share kekuatan atau share tuduhan, tidak, duduk semuanya. Lalu juga dari stakeholder pemerintahan, ya semua ditampung yang baik-baik. Ya, masalah-masalah yang kira-kira kita bisa atasi dengan lokal kita, ya dari macam-macam. Kalau sulit vaksin dari luar, fasilitasi yang di dalam, apa nggak ada nih dari 200 juta ilmuwan hebat kita yang bisa bikin vaksin di dalam negeri kita kan, dengan waktu yang cukup kita lihat prediksinya cukup panjang ke depan gitu kan. Nah, saya kira kita bisa satukan energinya dan kita saling menyambut dalam kebaikan. Dan insya Allah kalau kita bisa koreksi diri baik-baik, saya pun mengoreksi diri, kita semua mengoreksi diri, kan? Kalau kita bawa ke persepsi yang satu ini, insya Allah saya kira tantangan-tantangan berat yang tengah kita hadapi akan bisa kita atasi secara bertahap, bahkan mungkin dengan cara yang lebih cepat. Ya, kemudian yang kedua, mohon izin kepada teman-teman yang telah terdaftar di MIRA, Ma'had Islam Wafiatul Akhyar, yang sudah kita siapkan skema belajar. Insya Allah besok saya akan berikan satu video tuntunan yang akan teman-teman bisa akses. Dan saya sudah tadi koordinasi untuk menyiapkan live dengan teman-teman di MIRA seputar kurikulum yang memang sudah siap saya rincikan insya Allah untuk kurikulum setahun ke depan. Minimal kita periode semester ini sampai akhir tahun yang akan kita pelajari, ya dari kurikulum Al-Quran diturunkan jadi disiplin pengetahuan, kemudian diterapkan dalam praktikan ibadah sesuai dengan profesinya masing-masing. Insya Allah besok ada rekaman video yang akan dibagikan, sekaligus nanti jadwal-jadwal yang memungkinkan kita live untuk belajar secara langsung. Kemudian teman-teman sekalian, satu lagi yang paling penting, alhamdulillah saya konsisten dari
awal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Covid-19 sehingga menjadi pandemi luas dan kita hadapi bersama, kita juga riset ya, kita bersinergi dengan banyak kalangan juga dari macam-macam. Dari mulai pertama tuh ya awal-awal bilik disinfektan, kemudian masker, APD, kita terlibat di situ alhamdulillah. Ya, cuma kan tidak harus kita publikasikan juga gitu kan hal-hal yang demikian, dan di antara yang saat ini alhamdulillah banyak manfaatnya kita mensupport teman-teman yang isoman ataupun juga ada di rumah sakit dengan PH7 ya. Alhamdulillah saya konsisten sampai hari ini ya untuk bisa sama-sama berkontribusi, semoga Allah ridha kan. Ini kita juga produksi sudah 100.000 lebih box ya. Kalau satu box itu ada 10 kapsul berarti sudah 1 juta yang sudah kita siapkan. Alhamdulillah sampai hari ini banyak respon-respon yang sangat baik ya, dan kita juga kumpulkan dokumentasinya, kita ikuti semua regulasinya ya. Ini ada PRT-nya, produksinya dibuat semua, dan ini gratis alhamdulillah, gratis. Dan ini bukan ini ya, bukan Kustul Hindi yang suka diiklankan itu di YouTube tuh yang potong-potong video saya. Itu demi Allah saya katakan, saya nggak tahu sama sekali, nggak terlibat, dan itu bukan dari saya. Termasuk kalau teman-teman buka YouTube saya tiba-tiba ada hilal Quran tuh ya, terus muncul mushaf ini, itu juga bukan dari saya, itu yang YouTuber itu pemotong-motong video. Saya nggak tahu tujuannya apa ya, tapi kalau untuk dunia tentunya sudah nggak berkah. Dan itu saya pastikan saya tidak tahu menau, yang jualan-jualan Kustul Hindi itu bukan PH7 yang kita produksi, dan saya tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Ada yang sudah kami somasi juga dan sudah berhenti ternyata di kopi di yang lainnya juga itu ya. Ya saya hanya menghimbau nggak akan berkah, dan saya tidak bertanggung jawab ya dengan apa yang telah dibuat. Ini insya Allah didapatkan gratis teman-teman sekalian. Saya sedang berkoordinasi dengan UH Corner supaya bisa ditaruh juga di UH Corner. Ya nanti aksesnya bisa lebih mudah. Saat ini bisa dapatkan di web atau yang datang langsung. Kita juga berikan nih ke teman-teman yang meminta dari instansi, sudah banyak saya lihat ya, saya cek di macam-macam termasuk Satgas juga ada, dan kemudian saya koordinasi juga dengan kepala-kepala daerah, ada yang kita supportkan Jawa Barat tuh lewat gubernur, kita kasih lewat Pikobar beberapa, dan kecamatan RT RW. Alhamdulillah, terima kasih, kita saling mendoakan ya, bermanfaat baik, dan ini insya Allah kita coba akan teruskan untuk bisa disupportkan ya, dan insya Allah ini hasil riset. Jadi jangan khawatir, aman, non toksik. Kita sudah riset bukan cuma di dalam negeri, di lab di luar negeri juga sudah ada ilmuannya, ada dokternya, kita diskusi dengan banyak hal. Nah ini nggak ada efek samping apa-apa, cuma diikuti oleh teman-temannya. Jadi nanti kalau mau pakai ini di scan ya, barcode-nya ya. Nanti ada video yang teman-teman bisa ikuti cara pakainya gimana, konsumsinya bagaimana, terus yang nggak boleh pakai siapa aja, kalau nggak bisa pakai caranya bagaimana. Ya ini kita sedang perbanyak, tapi saya juga komitmen, insya Allah. Saya dan sahabat-sahabat, kalau teman-teman tanya dari mana itu dananya, ya ratusan ribu box isinya jutaan dan sebagainya, alhamdulillah ya kita dengan sahabat-sahabat iuran, terus dari buku yang teman-teman beli itu ya, yang di UH Corner itu alhamdulillah kami sisihkan dari situ ya, sehingga bisa bersinergi untuk bisa mendapatkan yang seperti ini. Sepanjang kita bisa atasi, kami akan mencoba berbuat yang terbaik untuk bangsa, negara, untuk kita semua dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada gerakan jamaah pasti saya infokan. Tapi kalau kami bisa atasi, kita bisa atasi sehingga kita bisa saling menyempurnakan dan mengarahkan potensi teman-teman kepada aspek-aspek lain. Ini yang saya sampaikan, semoga Allah meridhai. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang didapatkan, dan itu pengakuan sebagai seorang hamba manusia yang pasti punya kelemahan yang kita harus perbaiki bersama. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatian untuk malam hari ini. Semoga Allah meridhai dan menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz biladana Andalusia al-mahbuba ya rabbal alamin, jannibna min tafraqah wahid sufufana ya arhamar rahimin. Adhib anna al-ba'sa wad-dharra wal waba wa khasatan ja'ihat corona ya Allah asra ma yumkin ya rabbal alamin. ربنا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.